Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Bapak Mas Agus Ferdi, Magister Pendidikan, selaku tutor mata kuliah evaluasi pembelajaran di SD, serta rekan-rekan mahasiswa semua yang berbahagia. Kami kelompok 4 terdiri dari saya Novianti, Yeti Muziro, Welly Purwatiningsi, Yeni Susanti, dan Riza Amami. Kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang jika Anda diberi tugas oleh sekolah untuk merancang 2 kelas unggulan, di mana masing-masing kelas unggulan terdiri dari matematika dan IPA. Bagaimana Anda melaksanakan tes penempatan untuk mengisi kelas tersebut? Soal selanjutnya, apakah tes sumatif dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran? Hasil diskusi dari kelompok kami yaitu kelas unggulan adalah kelas yang diikuti oleh sejumlah siswa yang unggul dalam 3 ranah pencapaian dengan kecerdasan di atas rata-rata yang dikelompokkan secara khusus dengan maksud untuk membina siswa dalam mengembangkan kecerdasan, kemampuan, keterampilan, dan potensinya seoptimal mungkin sehingga memiliki pengetahuan keterampilan dan sikap yang terbaik sebagaimana semangat konsep wawasan keunggulan. Adapun konsep dasar kelas unggulan antara lain, yang pertama, setiap anak pada dasarnya memiliki kemampuan, bakat, dan minat yang berbeda. Yang kedua, anak yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa apabila tidak memperoleh pelayanan khusus, maka akan menimbulkan perilaku negatif. Dan yang ketiga, pengelompokan siswa yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata ke dalam kelas khusus akan memudahkan guru atau pendidik dalam memberikan pelayanan belajar. Ciri-ciri kelas unggulan adalah sebagai berikut. 1. Memiliki sejumlah siswa dengan minat, bakat, kemampuan, dan kecerdasan yang tinggi. 2. Diasuh oleh sejumlah pembimbing atau guru atau tutor yang profesional dan handal di bidangnya. 3. Melaksanakan kurikulum dengan menekankan pada mata pelajaran matematika, IPA, seni, olahraga, bahasa Inggris, dan keterampilan. 4. Didukung sarana dan prasarana yang memadai. Berkaitan dengan siswa kelas unggulan tersebut, Direktorat Pendidikan Dasar tahun 1996 mengeluarkan berbagai ketentuan di antaranya. Yang pertama, siswa peserta kelas unggulan adalah siswa yang berprestasi di sekolah. 2. Lulus tes kemampuan akademik dan kesehatan, atau untuk keperluan ini perlu disediakan alat seleksi yang berstandar. 3. Memiliki bakat dan minat serta prestasi yang konsisten melalui rekaman pengamatan dan tes psikologi. 4. Mendapatkan surat rekomendasi dari kepala sekolah tempat asal siswa bersekolah. 5. Mendapat izin tertulis dari orang tua atau wali siswa yang isinya bersedia patuh mengikuti tata tertib penyelenggaraan kelas unggulan. 6. Bersedia dikembalikan pada kelas atau sebelum direkrut atau dipilih masuk kelas unggulan apabila pada setiap akhir tahun tidak mampu. Baiklah, pada kesempatan ini perkenalkan saya Yeti Muziro dari kelompok 4 akan memaparkan mengenai pengertian, tujuan, dan pelaksanaan tes penempatan. Adapun pengertian dari tes penempatan adalah tes yang dilaksanakan bila mana ada kebutuhan untuk menempatkan setiap murid pada program pendidikan atau program belajar mengajar yang sesuai dengan kemampuannya. Karena tujuan akhir dari suatu proses pembelajaran adalah setiap siswa diharapkan dapat mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran sesuai dengan kecepatannya.
Adapun tujuan dari tes penempatan yaitu untuk menempatkan siswa pada tempat yang sebenar-benarnya berdasarkan bakat, minat, kemampuan, kesanggupan, serta keadaan diri siswa, sehingga siswa tidak mengalami hambatan dalam mengikuti pelajaran atau setiap program bahan yang disajikan guru. Karena dengan memahami kemampuan belajar siswa, guru dapat menempatkan siswa dalam situasi belajar mengajar yang tepat bagi siswanya. Selanjutnya, untuk pelaksanaan tes penempatan terdiri dari yang pertama, menyediakan tes tertulis, baik itu uraian maupun objektif atau pilihan ganda. Kemudian yang kedua, aspek yang dinilai meliputi keadaan fisik dan psikologi, bakat, kemampuan, pengetahuan, pengalaman, keterampilan sikap, dan aspek-aspek lainnya yang dianggap perlu bagi kepentingan pendidikan siswa selanjutnya. Lalu yang terakhir yaitu waktu pelaksanaan penilaian. Dapat dilakukan sebelum siswa menduduki kelas tertentu sewaktu penerimaan murid baru atau setelah naik kelas pada saat memilih jurusan. Slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Setelah lulus seleksi masuk kelas unggulan, siswa mengikuti tes dengan materi matematika dan IPA untuk menentukan kelas mana yang akan siswa ikuti berdasarkan acuan norma. Kemudian, hasil tes digunakan untuk memilih siswa mengisi kelas IPA atau matematika sesuai dengan daya tampung kelas. Tes sumatif dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas program pembelajaran. Alasannya, tes sumatif merupakan jenis tes yang dilakukan pada akhir pembelajaran dan dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan siswa dalam menguasai keseluruhan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dengan manfaat yang meliputi berbagai aspek. Berbagai aspek yaitu bagi guru, bagi siswa, bagi orang tua, dan bagi sekolah. Oke, saya Riza Amami. Saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu tentang manfaat tes sumatif. Adapun tes sumatif bermanfaat bagi siswa untuk menilai keberhasilan siswa setelah mengikuti seluruh rangkaian proses pembelajaran. Terus ada lagi manfaatnya bagi guru, dapat menjadi bahan renungan untuk menganalisis kembali proses pembelajaran yang telah dilakukan sehingga dapat ditemukan yang menjadi faktor penyebab adanya siswa yang tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran. Terus ada lagi ini manfaat bagi orang tua untuk mengetahui prestasi anak di sekolah. Terus ada lagi bagi kepala sekolah untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran yang ditetapkan dalam GBPP sebagai pembanding dengan hasil serupa yang dicapai oleh sekolah lain. Dari penjabaran di atas dapat pula kita simpulkan bahwa tes sumatif itu memberi informasi yang sangat berarti bagi guru untuk menganalisis penyebab rendahnya daya serap siswa sehingga hasil dapat digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki kualitas program pembelajaran di sekolah. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.